Selamat pagi. Salam di dalam kasih Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan memenuhi hidup kita pada pagi ini. Memenuhi seluruh kehidupan kita. Dimanapun kita berada pada pagi ini, kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kehidupan, memberi kita keyakinan untuk terus menyembah Tuhan, muliakan Tuhan. Seperti yang kita telah ketahui, seluruh dunia sedang berperang melawan COVID-19. Kita belum tahu bila COVID-19 berhenti lenyap dari bumi ini, supaya kita bebas memuji Tuhan, bebas berkumpul, bebas bermain, bebas melawat saudara mara yang dekat yang jauh. Namun begitu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang saya hargai dalam Yesus Kristus, kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Pada pagi ini, saya mau membawa kita, meyakinkan kita begitu indahnya hidup dalam Yesus. Indahnya hidup dalam Yesus. Pekertaan singkatan PKP telah kita dengar banyak kali. Beratus kali kita dengar PKP. Perintah Kawalan Pergerakan yang telah mula 18 Mac sampai 12 Mei, mungkin sampai Jun, kita tak tahu. Nah, perintah Kawalan Pergerakan, indah hidup dalam Tuhan. Pada pagi ini saya bawa maksud PKP ini dengan kita, bersama kita. P, pengampunan. K, kemenangan. P yang kedua, pengharapan. Supaya dimanapun kita berada pada hari ini selepas COVID-19, kita yakin kenyataan PKP ini terus melekat dalam minda kita, dalam hati kita. Anak kita yang kecil, yang tadika pun sudah tahu mengapa dia tidak ke sekolah, mengapa dia tak pergi sekolah. Karena ada perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikuatkuasakan dalam negara kita Malaysia. Nah, hari ini mari kita melihat PKP ini dari segi firman Tuhan, dari segi akatabiah. Dalam Yesus ada pengampunan, ataupun pengampunan ada dalam Yesus. Ada pengampunan dalam Yesus. Saudara-saudari, bila kita dengar perkataan PKP pada hari ini, ingat, P itu pengampunan. 1 Yohanes 1:9 Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan adalah penyayang, siap mengampuni segala dosa kita. Nah, P pada hari ini, ingat, oh, Tuhan mengampuni kesalahan saya. Benar, tak dapat dinafikan. Kita soalkan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau telah memberhentikan COVID-19? Kita persalahkan Tuhan, kita komen itu dan ini, karena kita sengsara, tak bebas, duduk di rumah saja. Bayangkan, kita yang biasa keluar dari rumah, kerja, tak dibenarkan keluar rumah, tentu kita bersungut, marah, komplain itu dan ini. Percayalah pada hari ini, P yang pertama ini, pengampunan. Ada pengampunan dalam Tuhan Yesus. Tuhan mengampuni segala dosa kita, karena Dia adil.
Saudara-saudari, waktu kita tinggal di rumah pada pagi ini, ingat huruf P ini. Jangan ingat, oh perintah kawalan pergerakan saja. Ingat P, Tuhan siap mengampuni kita. Pengampunan hanya ditemui dalam Yesus Kristus. Yang kedua, indahnya hidup dalam Tuhan Yesus. Ada kemenangan dalam Yesus. Ada kemenangan dalam Yesus. Jangan ingat K itu kawalan saja. Ingatlah kemenangan yang akan kita temui dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh itu, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Ada kemenangan dalam Yesus Kristus. Benar, tak dapat terbayang perkara yang terjadi pada tahun 2020 ini. Ramai di antara kita yang telah merancang itu dan ini, melancong ke sana sini. Rupa-rupanya kita tergendala. Rupa-rupanya kita tak dapat meneruskan waktu ini. Namun begitu, percayalah saudara-saudari yang saya kasihi, dalam Yesus ada kemenangan. Dalam masanya kita mampu mengatasi COVID-19 ini dalam Yesus. Karena Alkitab mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Allah yang telah mengasihi kita. Saudara-saudari, mari kita yakin sekali lagi bahwa Yesus yang kita sembah pada hari ini, yang telah mati di kayu salib untuk dosa kita, yakin akan memberi kita kemenangan, memberi kita kemenangan dalam Yesus Kristus. Dengan itu, saya rindu setiap orang Kristen, yakinlah kita akan menang di atas pencobaan ini dalam masa Tuhan Yesus. P yang seterusnya, tadi katakan PKP, perintah kawalan pergerakan. Yang kita belajar pada pagi ini adalah ada pengampunan, ada kemenangan, dan yang ketiga ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita melihat Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hanya Yesus yang mengakui Dia jalan dan kebenaran. Itu bermaksud dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dengan itu jangan kita putus harapan. Jangan kita kecewa mengatakan, oh tak ada harapan lagi. Ada seorang ibu mengatakan kepada saya, bila ini terjadi, anak saya di sana sini, bila dapat berkumpul lagi, oh memang sedih, memang sedih. Karena kita dilarang tinggal bersama dengan orang lain, hanya dalam rumah saja. Kita dilarang bermain, dilarang main bola sepak dan sebagainya. Namun begitu pada hari ini, dalam Yesus ada pengharapan. Pengharapan yang pasti kita akan menang. Hanya Yesus yang berani dan yakin mengatakan Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini kenyataan Yesus dalam firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, hanya Yesus harapan kita. Pengharapan yang pasti memberi kita hidup yang kekal. Percayalah pada Tuhan Yesus, karena hanya Yesus memberi kita pengharapan. Saudara-saudari yang saya kasihi, indahnya hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. PKP,
perintah kawalan pergerakan boleh digunakan singkatan dengan pengampunan, kemenangan, pengharapan. Dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada pengharapan. Dalam kita diam di rumah, tinggal di rumah waktu ini, mari kita ingat singkatan PKP yang disebut, yang diwawarkan setiap kali kita menonton TV. Ada saja ungkapan PKP, PKP 1, PKP 2, PKP 3, dan ini keempat. Percayalah, P yang pertama tadi ada pengampunan dalam Tuhan Yesus. K yang kedua itu kemenangan. P seterusnya pengharapan. Ada pengampunan, ada kemenangan, ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Dengan itu, mari kita sebagai umat Tuhan percaya, terus berpaut pada Tuhan. Karena dalam Yesus ada pengampunan, ada kemenangan, ada pengharapan. Mari kita doa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu. Kenyataan PKP didengar kami Tuhan, dalam TV, dalam newspaper, dalam surat kabar, dan sebagainya, dalam WhatsApp, dalam Facebook Tuhan. Kenyataan PKP ini kami dengar daripada pihak kerajaan kami Tuhan, yang melarang kami keluar rumah, yang melarang kami pergi ke tempat lain, hanya tinggal di rumah. Perintah kawalan pergerakan. Tapi pagi ini Tuhan, kami dihidangkan dengan firman-Mu. Ada pengampunan dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kemenangan dalam Yesus Kristus, ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan, waktu kami tinggal di rumah waktu ini, waktu kami merenung Engkau Yesus, biar kenyataan ini meresap dalam hati dan jiwa kami pada pagi ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, pelihara kami Tuhan sampai akhir hidup ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seruan hamba-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami sudah berdoa. Amin.